Baik, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Smart Eco Live. Kita masih membahas gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau yang kita kenal dengan adanya gerakan sekolah berbudaya lingkungan atau Adiwiyata ya. Kita masih menantikan Anda juga untuk bisa berinteraksi, Smart Listeners, di WhatsApp di 0811 4610 11. Kemudian untuk pertanyaan juga di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Tadi sudah informasikan oleh Mbak Rina, jadi untuk persyaratan untuk adanya gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah itu ada 3 poin ataupun 3 hal yang harus dilakukan ya. Jadi mulai dari tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian adanya tahapan evaluasi ya. Yang mau saya tanyakan lagi nih Mbak Rina, berapa sekolah sih? Kan untuk gerakan ini kan sudah lama ya, dari 1 tahun ya ini sudah dilakukan penilaian ya. Berapa sekolah sih yang mengajukan untuk menjadi sekolah berbasis budaya ini, Mbak? Iya, begini Mbak, sebenarnya sekolah itu bukan mengajukan diri, tapi dia itu pilihan dari pilihan. kabupaten kotanya. Ya, sebelum dia masuk ke tahap sekolah nasional yang dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dia harus melewati tahap pertama, yaitu sekolah adiwiyata kabupaten kota. Jadi setelah dia dibina oleh kabupaten kotanya, maka Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kota melihat bahwa ini sekolah bisa masuk kabupaten sekolah adiwiyata kabupaten kota. Setelah melewati itu, lalu dia akan sudah mendapat predikat sekolah adiwiyata kabupaten kota, lalu naik ke menjadi sekolah adiwiyata provinsi. Nah, di situ dia berkumpul dengan sekolah-sekolah misalnya dari provinsi Sulawesi Selatan. Dia akan bertemu atau berlomba dengan sekolah-sekolah yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, dari Toraja, dari Endreka, dari Bulukumba, dari Bantaeng. Dia akan dinilai di situ oleh provinsi. Dari hasil itu kayak semacam penyaringan, dia bisa dinilai dengan bisa mendapatkan nilai dari gerakan perilaku dan budaya lingkungan di sekolah, maka dia berhak untuk diusulkan oleh provinsi menjadi sekolah adiwiyata nasional atau sekolah adiwiyata mandiri. Begitu Mbak. Jadi banyak tahapan yang harus dilalui selama bertahun-tahun. Itu ada 1 tahun di sekolah kabupatennya, kemudian provinsi 1 tahun, lalu 1 tahun lagi setelah diusul Januari dan Februari ini sudah mengusul sekolah-sekolahnya untuk diusul menjadi sekolah adiwiyata nasional atau sekolah adiwiyata mandiri. Nah, nanti Kementerian Lingkungan Hidup yang akan menilai itu. Begitu. Ya, kalau semuanya mendapatkan poin yang paling tinggi, itu apa yang akan didapatkan sekolah yang berbasis adiwiyata ini? Dia akan ya. berhak mendapat gelar sekolah adiwiyata nasional. Dan itu nilai gengsinya tinggi juga karena sekolahnya sudah bersih, sekolahnya sudah indah, dan kalau masuk di situ ya pokoknya ada logonya juga ya Mbak Rina? Ada logonya ya. Ya. Dan berhak memasang logo sekolah ini sudah sekolah adiwiyata, artinya sudah sekolah berbudaya lingkungan hidup. Oke. Kalau di Makassar sendiri sudah banyak Mbak. Misalnya sekolah di mana aja itu Mbak Rina? Berapa sekolah aja? 1, 2? Yang kemarin 2021 itu 3 dari Kota Makassar. Ada dari Jeneponto, ada dari Palopo. 3 setahu saya tuh di Kota Makassar cuma 3. Karena susah Mbak bersaing dengan sekolah-sekolah Jawa. Oke. Iya. Kita masih membahas ya Smart Listeners, dan jadi tadi seperti diinformasikan, jadi untuk proses ataupun tahapannya itu ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Iya, Mbak. Untuk menjadi adiwiyata mandiri dan juga adiwiyata nasional ya. Kemudian untuk upaya apa aja sih yang diterapkan untuk pengelolaan sampah terhadap integrasinya dalam pelaksanaan 3R di sekolah nih, Mbak Rina? Baik. Pengelolaan sampah terhadap integrasi dalam pelaksanaan 3R di sekolah itu banyak macamnya Mbak. Misalnya pada pengurangan sampah, sekolah menyiapkan
air minum isi ulang, galon itu Mbak, ditaruh di depan sekolah. Jadi anak-anak tinggal bawa tumbler. Nah kemudian dia tidak memproduksi sampah plastik lagi kan. Lalu itu tadi menggunakan tumbler yang bisa dipakai terus menerus. Kemudian kalaupun ada dalam tahap penggunaan kembalinya, kalaupun ada botol kemasan bisa dipakai untuk sebagai media tanam, kalaupun ada. Itu bisa dimanfaatkan lagi ya? Iya, bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian Membawa tempat air minum yang atau makan yang kayak tumbler tadi itu. Lalu dalam pengurangan sampahnya juga makan dan minum, sekolah mensyaratkan agar makanan dan minum tidak memakai styrofoam. Ya. Kemudian kampanye tidak menggunakan plastik, lalu minum tanpa sedotan. Sedotan plastik, karena kan sedotan plastik itu juga kayaknya susah dikelola, lalu dibuang begitu saja, kayaknya asal-asal dibuang saja. Padahal kalau sudah dikumpulkan mungkin sudah menggunung. Ya, itu terurainya lama gitu ya. Ini merupakan contoh-contoh ataupun perilaku yang memang dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, kita masih lanjut lagi ya, Smart Business, dan kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi ke depan. Dan untuk Anda nih yang masih mau bertanya, silakan kami masih menantikan Anda di line WhatsApp ya, di 0811 46 10 11. Kemudian di live chat ya, channel YouTube Smart FM Makassar. Ada yang masih mau bertanya-tanya lagi terkait pembahasan kita di sore hari ini. Kami masih menantikan ya, Smart Listeners. Baik, Mbak Rina, ini tadi ya seperti diinformasikan bahwa kita masih membahas mengenai gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah ya. Nah, untuk ke depan ya, untuk gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah, apalagi yang akan dilakukan oleh P3E ini, untuk bagaimana mengajarkan pengenalan ya, peduli terhadap lingkungan, khususnya nih dari anak usia dini sampai kepada generasi milenial. Rina. Iya, P3E ini sebenarnya selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada anak sekolah dalam menerapkan perilaku berbudaya lingkungan hidup di sekolah, sehingga wujud dari sekolah adiwiyata atau sekolah berbudaya lingkungan itu menciptakan atau mewujudkan warga sekolah yang peduli lingkungan. Kita mengharapkan juga terciptanya suasana pembelajaran yang ramah lingkungan, kemudian terwujudnya budaya efektif dan budaya efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi mindset anak sekolah itu terubah dengan sendirinya terhadap perilaku penerapan perilaku berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Itu harapan kami, sehingga dalam sistem pembelajaran mampu membangun karakter yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Oke, jadi itu banyak hal-hal ya, perilaku yang simple begitu ya, yang dilakukan oleh anak-anak mulai dari sejak dini ya, diajarkan ya Mbak Rina ya. Ada hal lain yang ingin disampaikan Mbak Rina sebelum kita tuntaskan? Tadi Mbak Mirsa tanya apa yang dia dapatkan selain penghargaan. Iya, selain penghargaan, sekolahnya adiwiyata ya, ada logo. Ada logo. Tapi yang paling penting yang diharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa sekolah yang sudah menerapkan peduli dan budaya lingkungan hidup sekolah nantinya itu lulusannya itu apalagi sudah mencapai lulusan yang berliterasi, peduli dan berperilaku ramah lingkungan hidup di sekolah. Kemudian sekolah tersebut sudah menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang bersih secara berkesinambungan, secara berkelanjutan, nyaman, asri dan hijau yang kondusif untuk proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian terpeliharanya kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase sekolah di sekitarnya, lalu terkelolanya
air, listrik, ATK secara efektif dan efisien, kemudian mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti listrik, air dan keneka ragaman hayati sebagai sumber pembelajaran di sekolah. Jadi itu nilai-nilai yang nilai tambah yang didapatkan nilai tambah, dan ya. itu susah dicapai kalau penerapannya belum diterapkan. Oke. Karena saat ini kan masih banyak sekolah yang belum terlalu ini, dia cuma pelajaran saja tapi belum aplikasinya ya, iya. penerapannya itu ya. Oke, jadi dengan adanya logo ya Sekolah Adiwiyata ini menjadi penilaian tersendiri ya, brand ya untuk siswa dan juga untuk sekolah itu sendiri ya. Iya. Baik, Mas Adi sampaikan sebelum kita tuntaskan perbincangan kita di sore hari ini, Mbak Rina. Ya. Harapannya ke depannya untuk masyarakat juga yang mendengarkan perbincangan kita di sore hari ini. Ya, harapannya semoga anak-anak kita bisa menerapkan gerakan peduli dan budaya lingkungan di sekolah, karena ini merupakan salah satu upaya yang memastikan bahwa pelaksanaan perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah begitu diterapkan di sekolah, di masyarakat, insya Allah anak-anak bisa menjadi manusia-manusia yang kuat mental. Ya, peduli di masa terhadap depan. lingkungannya. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Rina Triani, SMAP, Kasubit Evaluasi Dampak Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku atau P3E Suma. Baik, dan Smart Listeners, demikian perbincangan kita di sore hari ini. Sekali lagi Mbak Rina, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih Mbak. Ya, dan Smart Listeners, untuk perbincangan kita di sore hari ini Anda juga bisa menyaksikannya di channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya, kami tunggu. Di lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti dan juga ada Mbak Rina di sini. Kami berdua pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.